Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kalian mendengarkan. Selamat datang di episode terbarunya podcast Movie. Ya, jadi hari ini kita akan membahas eh, bukan film baru ya, karena kan biasanya kita nge-reviewnya film yang baru tayang di bioskop atau layanan streaming ya. Tapi kalau kali ini kita akan membahas satu film yang sebenarnya udah lumayan lama rilisnya. Di belakang saya ini seperti biasa, saya selalu besar dari film yang pernah dulu, yaitu adalah Sinister. Aduh, Sinister ini adalah sebuah film horor ya. Ya, dari belakangnya udah kelihatan horor, nggak mungkin film komedi kayak gini sih. Ini tuh adalah film dari Scott Derrickson. Scott Derrickson ini adalah, buat yang nggak tahu, adalah sutradara dari film Doctor Strange yang pertama. Dan seharusnya Scott Derrickson ini sutradarain film The Doctor Strange, tapi diganti sama Sam Raimi karena dianggap Scott Derrickson ini pengen bikin film Doctor Strange 2 yang Multiverse of Madness. Itu horor banget. Bahkan dia sempat bilang pengen bikin filmnya jadi dewasa. Sadisnya sadis banget. Terus musuhnya bukan Wanda tapi ke Nightmare. Tapi akhirnya Disney tentu saja karena inginnya pangsa pasar luas, family friendly, jadinya dia didepak nggak jadi sutradara lagi, jadi cuma sekedar jadi produser ya. Jadi gue awalnya penasaran karya Derrickson selain Doctor Strange itu gimana, dan gue menemukan fakta yang mengejutkan saat Sinister ini teman-teman yang akan dibahas di sini. Sebelumnya mungkin gue bakal Sinister ini adalah film merilisan tahun 2012 dan seinget gue itu tayang di bioskop gitu. Tapi waktu itu apa ya, pamornya kurang naik sih, kurang terkenal sih. Meski pemeran sama Ethan Hawke, filmnya itu diproduksi sama Blumhouse sama Universal juga. Hmm, film ini menceritakan soal seorang penulis novel true crime. Jadi bukan novel sih, buku non fiksi soal true crime. Jadi true crime ini ada sebenarnya cerita-cerita soal kejahatan-kejahatan beneran, kasus-kasus beneran yang terjadi diruntutkan jadi satu cerita gitu. Banyak sih ini novel-novel true crime gitu. Dan ternyata dia sedang menerima satu kasus tentang anak-anak yang hilang di beberapa titik di kota di Amerika. Dia sengaja pindah ke rumah itu sama keluarganya untuk bisa menemukan bukti-bukti soal kasus di mana kalau yang di rumah dia tempati itu ada kasus pembunuhan anak-anak keluarga yang digantung di pohon gitu. Tapi anaknya menghilang entah kemana gitu. Dan akhirnya saat dia lagi menelusuri rumahnya itu dia menemukan raw film, banyak banget raw film, dan ternyata isinya adalah titik-titik dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di yang sedang dia kerjakan ini. Ternyata ada raw filmnya dan dia pelajarin sesuatu. Tapi gara-gara raw film itu sesuatu terjadi gitu. Wah, ini beda kalau sesuatu terjadi, inilah horornya dari film ini. Jadi apa sih yang mengejutkan dari film ini? Film Sinister itu disebut sebagai, bukan itu udah dinyatakan secara resmi sebagai film horor terseram. So, film horor terseram menurut penelitian ilmiah. Ya, mungkin terdengar sangat aneh ya. Film horor ilmiah. Ngapain juga orang penelitian ilmiah dari tahu film horor terseram? Kenapa mereka nggak buat penelitian yang lebih berguna aja gitu daripada sekedar dari tahu film horor yang terseram menurut penelitian ilmiah itu gimana? Karena tujuan utamanya adalah untuk karena kan kita tahu ya, setiap kali misalnya kita nanya ke teman-teman, menurut lo film horor terseram yang pernah lo tonton itu apa sih? Itu jawaban orang beda-beda gitu, nggak ada yang sama gitu. Kayak gue bilangnya sebelum nunggu jemput, menurut gue itu film yang paling serem yang pernah gue tonton. Ya ada lagi deh, tuh kan gue juga bingung, kayak ada lagi Evil Dead, serem. Evil Dead yang Sam Raimi itu serem banget. Banyak sih. Itu aja gue udah bingung gitu. Jadi saya kira ada sebuah perusahaan platform namanya adalah
Broadband Co, ya. Broadband Co, dia itu ngebikin sebuah untuk gabung dalam proyek ini. Tapi nama proyeknya adalah The Science of Care Project. Jadi sains dari proyek sains menyeramkan. Apa ya? Sains dari proyek menyeramkan atau apalah itu pokoknya namanya. Bukannya itulah ada. Jadi di sini tuh mereka nyari tahu film horor terseram apa. Terus cara mengujinya gimana gitu. Kayak gimana cara mengujinya gitu. Jadi mereka ini ngumpulin 100 orang di dalam satu ruangan untuk dibunuh, bukan dibunuh, tapi orang-orang ini ngedaftar sebagai relawan sampel untuk nonton berapa ya 100 jam kalau salah tingkat gue 100 jam film horor. Maksudnya 100 jam film horor itu adalah bukan ada satu film durasi 100 jam, tapi ada banyak film horor yang kalau digabung-gabungin sekitar 100 jam durasi. Dan total itu ya tahu gue film horor itu banyak gitu. Siapa tahu nih Twitter itu sebenarnya bukan film horor yang ini, tapi kebetulan kepilih aja gitu salah satu dari 35 gitu. Ya, tapi nggak tahu ya. Nah, terus gimana cara mereka bisa milih Sinister itu disebut sebagai film horor yang paling menyeramkan? Gimana caranya? Jadi semua orang yang nonton, sampel-sampelnya ini yang nonton filmnya, itu tuh dipasangin monitor jantung. Jadi selama nonton mereka ada monitor jantung dan itu diperiksa satu-satu, diperhatiin satu-satu monitor jantungnya, res jantungnya itu loh. Kayak apa sih namanya BPM, BPM dari jantungnya itu detak per menit, nah itu dihitung gitu. Dan rata-rata menurut penelitian adalah rata-rata detak jantung manusia itu stabil di 65 detak per menitnya, 65 kali berdetak per menit gitu. Nah, ketika film Sinister ini diputar, menurut pengakuan dari para peneliti ini yang melihat monitor jantung, rata-rata seluruh penonton seluruh sampel yang dipilih itu menemukan bahwa cuma di film Sinister ini detak jantung mereka tuh stabil di 86 kali berdetak per menit. Dan itu adalah angka tertingginya gitu. Jauh ini belum ada di atas 86 kali berdetak dalam per menit. Gitu. Kalau itu kan ya detaknya saking apa deg-degannya banget, nontonnya deg-degan banget, gitu. Dan itu dianggap ketika seseorang berdetak terlalu cepat, terlalu banyak, itu dianggap berarti orang itu sedang dalam keadaan yang takut. Makanya mereka cara memilih filmnya itu kayak gitu, cara ngeceknya itu kayak gitu dengan melihat berapa kali berdetaknya. Dan ternyata Sinister ini adalah film yang secara stabil bikin takut deg-degan. Terus ternyata ada satu film yang paling, tapi sebenarnya 86 kali berdetaknya itu bukan yang paling tinggi ya. Ternyata ada yang paling tinggi itu adalah film Insidious. Filmnya Insidious-nya James Wan itu 133 kali berdetak. Tapi cuma di satu scene, yaitu ada scene jump scare. Jadi makanya kenapa yang dipilih Sinister, padahal 133 itu tinggi banget gitu daripada 86. Karena Sinister emang 133 kali berdetak itu cuma di satu scene. Yaitu ya mungkin kayak kita semua tahu sih scene mana yang dimaksud, scene jump scare mana yang paling menyeramkan dari film Insidious. Itu kayak kita tahu sih semuanya ya, yang bagian mana. Nah, sementara Sinister dia stabil, orang-orang berdetak di 86 kali berdetak gitu. Makanya Sinister dipilih sebagai film yang paling menyeramkan. Sementara Insidious disebut sebagai film dengan jump scare paling menyeramkan yang pernah dibuat. Jadi emang itu sih menarik sih sebenarnya cara memilih filmnya dengan hal seperti itu. Tapi mungkin kalian semua setuju nggak kalau Sinister disebut sebagai film horor paling menyeramkan menurut penelitian ilmiah. Sementara Insidious disebut sebagai film horor dengan jump scare paling mengerikan yang pernah ada. Karena emang mengukurnya dari detak jantung. Tapi sebenarnya kalau orang-orang lain ya, kalau nonton film horor tuh cara nentuin serem apa enggaknya ya tergantung seberapa banyak jump scare yang dikasih dalam film dan seberapa berhasil ngagetin.
Itu sih kebanyakan orang ya, tapi kalau mungkin kalau tipe-tipe orang kayak siapa ya, teman-teman gue tuh kalau nonton film horor, dia itu lebih ke nuansanya itu loh, bukan nuansa yang menyeramkan bikin takut gitu. Karena takutnya itu bukan sekedar deg-degan, tapi feeling kita tuh rasanya nggak nyaman gitu. Kayak film Hereditary aja tuh, itu film horor yang sama sekali nggak ada jump scare, tapi bisa serem gitu. Karena dia ngasih nuansanya itu, nuansanya itu emang benar dibangun dengan serem banget dan nggak nyaman. Kita tuh nonton nggak nyaman. Jadi film horor itu sebenarnya bukan sekedar ada setan, wah itu bukan sekedar horor aja, tapi gimana sutradaranya itu membangun nuansa dan atmosfer film itu bikin orang penontonnya nggak nyaman dan ngerasain takut gitu. Jadi kalau horor itu sebenarnya kayak gitu sih kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kayak paranormal activity aja setannya nggak ada, tapi serem. Ya karena itu nuansa yang dibangun ketika kamera bergerak pelan-pelan ngeliatin kiri kanan. Rasanya resah banget ya. Kalau kamera itu kayak cuma ngeliatin kiri kanan pelan-pelan banget geraknya, kita udah resah banget. Aduh pada apa nih, ada apa nih gitu. Ya itu yang disebut horor. Bukan tiba-tiba wah ada hantunya. Itu horor salah satu unsur horor, tapi yang kayak gitu aja bikin penonton meresah itu udah termasuk. Karena ya kita kan nonton bukan sekedar untuk dikagetin, kita nonton film horor tujuannya untuk ditakutin. Kalau jumpscare itu bukan nakutin tapi ngagetin, beda beda definisinya itu beda gitu. Jadi itu sih Sinister menurut gue, ini mungkin dari gue sih Sinister emang sejujurnya berhasil sebagai film horor yang memang serem. Gue memang filmnya serem, tapi kalau disebut sebagai film paling terseram versi gue pribadi kayaknya sih enggak ya. Tapi kalau menurut penelitian Ilmu Studinya itu ya nggak masalah. Karena kenapa gini, Sinister ini menurut gue nggak tahu apakah gue jauh mainnya atau gimana. Tapi film ini tuh menyatukan banyak kutek-kutek term yang nggak tahu ya, yang waktu adegan ketika Ethan Hawke nontonin roll film, kan itu kan ceritanya itu dia diperlihatkan kutek-kutek ketika ada yang lagi dibunuh, ada yang lagi di apa namanya digantung, ada yang dibakar. Itu kan nggak setan ya, bukan setan sama sekali. Tapi ketika direkam atau kita kayak gitu, itu kayak berasa lo lagi nontonin video deep web. Video deep web kan ada yang bocor itu serem banget kan. Nah, lu ketika nontonin itu, kita itu serem banget gitu loh, kayak serem banget. Orang seperti Eric kan gila banget nih bikin kayak gitu. Itu yang pertama yang menurut gue layak kalau filmnya, kedua filmnya emang serem. Yang kedua, ceritanya emang serem banget teman-teman. Eh, gue nggak pengen spoiler banget banget sih, tapi cuman kayak ini tuh cerita tentang anak-anak yang akhirnya ngebunuh keluarganya gara-gara dia ngikut dengan salah satu iblisnya gitu. Gue lupa iblisnya apa sih namanya. Ini iblisnya mirip Morbius gitu sih. Morbius yang di komik gitu. Yang ini nih, tuh ada mukanya tuh. Itu bukan tengkorak, itu muka si setannya gitu. Ya itu keren banget nih. Penampakan setannya tuh, perawatan setannya itu keren banget. Dia itu cuma muncul, bukan jump scare, muncul di semak-semak dari jauh. Ini bayangannya ada, ini shot dari jauh nih, dan di ujung sana itu ada setannya nongol gitu, gitu dari jauh dan kelihatan. Dan dia mau nongolnya pelan-pelan, itu bikin kita nonton resah banget kayak aduh ini kayak pada ini gitu. Itu horor teman-teman. Itu horor banget menurut gue. Uh, Terus yang ketiga menurut gue yang bikin film ini layak disebut sebagai film yang serem adalah uh, film ini tuh ngomongin soal true crime. True crime itu artinya anggaplah kayak kejadian pembunuhan yang nyata. Karena kan kayak gini kasus yang ada dalam film itu emang beneran nyata adanya gitu, nyata adanya. Jadi kita ngerasa deket gitu sama kita gitu. Aduh, iya ya proses pembunuhan di Indonesia juga banyak gitu, anak yang bunuh keluarganya banyak, dan itu juga bikin merinding gitu dengarnya aja. Ya berasa realistis banget apa yang diceritakan itu berasa realistis banget, kasus-kasus pembunuhannya itu. Expert Erickson itu menggabungin hal itu, true crime yang emang serem banget, dan true crime pembunuhan serem banget, hantu penampakan perawakan hantunya ya emang serem banget. Terus kutek-kutek yang benar-benar kayak lu lagi nontonin di web banget, itu serem banget. Terus menurut gue yang paling serem lagi adalah jumpscare nggak banyak, tapi ketika jumpscare-nya itu muncul, itu ngeri banget, itu ngeri banget.
Ih, gila, emang ngagetin dan nyeremin itu dari satu tempat gitu. Sinister ini apa ya? Menurut gue idenya ya lumayan menarik. Lumayan menarik karena ngulik soal true crime writer. Karena nggak banyak ya film-film yang berani ngulik soal kehidupan true crime writer gini. Dan gak banyak juga film yang berani gila ngebikin adegan ngebunuh orang dengan kamera kecil, dengan kamera jadul, dan dibuat senyata mungkin. Itu Sinister. Itu sih mungkin yang menurut gue Sinister yang bikin deg-degan karena ketika adegan footage itu dinyalakan, itu lumayan lama diemnya gitu. Dan itu kita bikin cara kita teman-teman diem apa nih, apa nih, apa nih gitu. Jadi emang apa ya, film ini tuh berhasil bikin reaksi kita tuh resah banget gitu sama nonton. Itu tuh Sinister menurut gue film yang banyak sih untuk kalian tonton. Nah, kalau kurang besar film ini tuh menurut gue adalah ketika film ini ada di Act 3. Act 3 film ini lumayan lemah ketika terusnya dikit-dikit mulai jadi reveal. Mengeksekusinya jadi kayak ya bilangnya ya, cepet-cepetan banget gitu, cepet-cepetan banget gitu. Karena udah pengen cepet-cepetan kelarin filmnya untuk ngasih twistnya, jadi kayak cepet-cepetan banget. Act 3 tuh kayak pendek banget gitu. Itu tuh kayak Act 3 yang bener-bener pendek banget, jadi kayak udah kelar, cepet banget gitu. Itu sih, dari itu menurut gue sih layak-layak aja ditonton. Jadi kalau yang belum nonton nih dan kalian penasaran seberapa seram film ini sampai disebut-sebut sebagai sampai sekarang itu penelitiannya di tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu dari gue merilis video ini, sampai sekarang itu masih disebut sebagai predikat sebagai film horor terseram menurut penelitian ilmiah. Dan gue mungkin mau ngasih tahu aja sih 10 film terseram menurut penelitian ilmiah. Yang pertama Sinister, Insidious, kedua, yang ketiga The Conjuring, keempat Hereditary, kelima Paranormal Activity, 6 It Follows, 7 The Conjuring 2, 8 The Babadook, 9 The Descent, 10 The Visit. Itu jadi kalau misalnya kalian lagi butuh list film horor terseram, mungkin kalian bisa cobain nonton 10 film ini untuk membuktikan apakah penelitian ilmiah kali ini benar. Kadang-kadang penelitian ilmiah ada yang salah, ada yang benar ya. Ya, ya gitu sih. Karena kan kalau penelitian ilmiah yang ini menurut gue objektif juga. Karena ya selera manusia kan beda-beda ya. Kadang-kadang ada juga yang menurut mereka filmnya deg-degan banget, tapi ternyata katanya enggak. Tergantung selera sih. Mungkin selera 100 orang ini emang selera tipe-tipe film kayak Sinister gini sih. Yang bikin deg-degannya kayak gitu. Ya tergantung. Dan kita juga nggak tahu sampel 100 orangnya ini tipe orang yang kayak gimana gitu. Bahkan menurut gue Hereditary lebih nuansanya lebih mencekam banget. Itu daripada Insidious sama The Conjuring. Kalau Insidious sama The Conjuring maaf-maaf aja sih lebih ngandelin jumpscare, sementara Hereditary nggak ngandelin jumpscare bisa seperti itu. Gue sih mending itu di urutan kedua lah kalau emang Sinister emang dianggap film paling terseram ya gitu sih teman-teman. Kalau kalian setuju dengan pendapat para pembicara ini ya silakan, kalau tidak setuju dan kalian ternyata bilang oh gue punya film horor terseram nih film ini, mungkin bisa kalian komen kasih tahu film horor terseram kalian tuh apa. Kalau gue pribadi ya sejauh ini mungkin sebelum itu menjemput yang pertama sih gue nonton di film itu di bioskop, nyampe pulang itu serem banget. Perempuan Tanah Jahanam juga dua film deh sebelum itu menjemput sama Perempuan Tanah Jahanam, karena ketika gue ingat banget ketika gue nonton Perempuan Tanah Jahanam di bioskop, pulang itu gue rasanya lemes banget nontonnya. Di awal tuh kita ada digas banget terus sampai akhir tuh aduh, kalau lu nonton Perempuan Tanah Jahanam di bioskop itu lemes banget nontonnya tuh, saking seremnya banget, saking jor-jorannya banget gitu Anwar itu. Ya itu sih kalau menurut gue yang film paling terseram. Kalau gue sih antara 50-50 sih sama penelitian ini kalau soal Sinister. Saya emang Sinister ini emang serem, tapi kalau dibilang film paling terseram di seluruh dunia, enggak. Apalagi ini juga milih filmnya film Amerika semua. Nggak nyobain film horor Korea, nggak nyobain film horor Jepang. Itu film horor Korea sama Jepang juga banyak yang serem, banyak yang layak dicoba untuk diteliti. Siapa tahu ternyata ada film
horor dari sana yang ternyata emang jauh lebih terendah dari sini, ternyata jauh lebih bagus kan gitu. Ya mungkin ntar mungkin ada kali ya, mungkin kayak nyoba-nyobain berkembang dulu yang Amerika dulu mungkin kali. Ya mungkin itu aja sih untuk episode kali ini. Episode kali ini kayaknya nggak banyak nge-review, lebih ke ngasih fakta-fakta sama opini gue soal film horor terperang. Ya itu aja sih kan dari gue untuk episode kali ini. Episode kali ini juga cukup random ya, kayak biasanya. Dan kayaknya sih gue pengen nambahin episode-episode kayak gini sih. Kalau kan setuju ya boleh, bagus. Bakal gue terusin. Ya, oke, itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode movie yang kali ini. Semoga kalian suka. Dan tertarik buat nonton Sinister. Kalau yang belum nonton, kalau yang udah ya ngapain gitu. Ya, itu aja sih dari gue. Terima kasih banyak udah mendengarin dan selamat dan ya, maksudnya dadah.